Ada yang tahu nggak? Oke, kita lanjut aja. Jadi biasanya reaksi redoks itu ada di pengkaratan atau korosi besi, terus ada lagi di pembakaran bahan bakar roket, dan juga ada di proses pemutihan. Nah, malam ini kita bakalan bahas nih tentang konsep reaksi redoks, terus aturan penentuan Bilog, sama penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dan Bilogs. Boleh di next, Kanasa. Yang pertama ada konsep reaksi redoks nih. Dari pengertian redoks sendiri, ada menurut tiga definisi gitu. Yang pertama itu berdasarkan oksigen. Nah, kalau misalnya berdasarkan oksigen, reduksi itu dia melepas oksigen. Sedangkan kalau oksidasi, dia itu menangkap oksigen. Nah, di sini ada contohnya nih ya. Kalau buat yang reduksi, misalnya ada Al2O3 menjadi 2Al plus 3/2O2. Nah, maksudnya melepas O2 di sini tuh, dia kan asalnya jadi satu senyawa kan sama si Al2 ini, si O-nya. Nah, kalau melepas itu dia jadi, di si produknya itu dia jadi apa sih, senyawa sendiri gitu si oksigennya. Pokoknya kalau dia melepas, berarti si oksigennya itu ada di produknya. Terus kalau misalnya menangkap oksigen, nah dia tuh si oksigennya ada di si reaktannya. Jadi ini contohnya ada C plus O2 menjadi CO2, gitu. Terus yang kedua nih, ada berdasarkan elektronnya. Nah, kalau reduksi, dia itu menangkap elektron. Kalau misalnya oksidasi, dia melepas elektron. Nah, jadi misalnya ada contohnya nih, kalau reduksi. Na plus elektronnya 1 elektron, jadi Na. Nah, kalau nangkep, dia tuh si elektronnya ada di si reaktannya. Terus menghasilkan sebuah unsur ya kan. Terus kalau misalnya melepas elektron, berarti dia si elektronnya tuh ada di si produknya ada di kanan. Kayak gitu. Contohnya ada Mg, jadi Mg2 plus 2 elektron, kayak gitu. Terus yang ketiga ada berdasarkan Bilox. Bilox itu bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu apa sih? Nah, bilangan oksidasi itu jumlah muatan negatif dan positif dalam atom. Dan dia tuh secara gak langsung menunjukkan jumlah elektron yang diterima atau diserahkan ke atom lain gitu. Jadi intinya si Bilox itu nanti tuh bakalan dipakai buat di persamaan reaksi gitu kan tadi ada yang pakai metode Bilox ya, nanti tuh digunain buat itu. Nah, kalau misalnya reduksi, dia itu bilangan oksidasinya turun. Kalau oksidasi, dia bilangan oksidasinya naik. Nah, contohnya ada nih MnO4-, jadi Mn2+. Jadi kalau ini kita nentuin buat si Bilox Mn-nya tuh kita lihat dari O4-nya. O-nya itu kan bilangan oksidasinya -2. -2 dikali 4, -8. Terus di sini ada muatannya ada -1 nih, berarti harus ditambah -1. Berarti kan jadi -7. Jadi si Mn-nya itu +7 karena di dalam satu senyawa, dia tuh jumlah biloxnya harus 0. Jadi Mn-nya +7, terus di kanan tuh Mn-nya tuh +2. Berarti kan dia turun ya biloxnya dari +7 jadi +2, berarti kan turun. Berarti dia mengalami reduksi, kayak gitu. Ntar lebih lanjutnya ada ya buat nentuin bilangan oksidasinya. Terus kalau misalnya oksidasi nih, Mg itu kan dia unsur bebas ya. Kalau unsur bebas itu dia biloxnya 0. Terus di kanan Mg-nya itu +2, berarti kan dari 0 ke +2, berarti kan dia naik 2 ya. Nah, kalau misalnya biloxnya naik, berarti dia masuk ke oksidasi, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham belum? Kalau paham, Kak. bisa chat. Oke. Kita lanjut ya. Boleh di next kan? Selanjutnya nih ada aturan Bilox yang tadi ya, bilangan oksidasi. Nah, yang pertama itu unsur bebas, yaitu bilangan oksidasinya itu 0. Contohnya itu kalau di logam ada
Mg, Na, sama Au. Ini tuh Mg itu magnesium, natrium, sama perak. Terus kalau non-logam itu ada H2, O2, Cl2, kayak gitu. Terus kalau misalnya jumlah biloks dalam senyawa itu harus 0. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi nih, misalnya contohnya ada NaCl. Nah, NaCl ini tuh jumlah biloksnya dalam satu senyawa ini, NaCl itu harus 0. Jadi kalau buat nyari misalnya nih ya, kalau kita jabarin NaCl itu jadi biloks Na ditambah biloks Cl sama dengan 0. Itu kayak gitu. Cl. Berarti kan plus 1 ditambah biloks Cl sama 0. Berarti biloks Cl itu sama dengan 1 kayak gitu. Sama juga H2SO4 gitu. Pokoknya harus sama 0. Terus yang ketiga ada jumlah biloks dalam ion sama dengan muatan ion. Nah, kalau yang tadi kan di sama dengannya itu sama dengan 0 ya. Ini harus cacat ya. Sama dengan 0. Nah, kalau yang misalnya ada muatan ionnya, nantinya tuh sama dengannya tuh bukan 0 lagi, tapi sama dengannya jadi min 2. Jadi kalau misalnya contoh ada CO3 2-. Berarti nanti itu kalau buat nyari biloksnya, berarti jadi kalau dijabarin, biloks C ditambah 3 kali biloks O, kan nih O-nya ada 3 ya, berarti 3 kali biloks O sama dengan min 2, kayak gitu, kalau dijabarin. Nah, yang keempat ada biloks unsur golongan 1A sama dengan plus 1. Golongan 2A sama dengan 2 plus 2. Golongan 3A itu plus 3. Tapi ini berlaku kalau misalnya dalam senyawa. Contohnya ini ada NaNO3. Na itu kan dia golongan 1A ya. Berarti Na di sini biloksnya itu plus 1. Gitu. Terus lanjut lagi MgCO3, MOCO ada di golongan 2 ya, 2A. Nah, berarti si Mg ini biloksnya plus 2. Terus ada lagi AlCl3, Al di sini dia kan golongan 3A ya. Berarti biloksnya Al itu plus 3 kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada biloks H. Biloks H itu plus 1. Dia mah emang udah ketentuan gitu ya. Tapi kecuali pada senyawa hidrida. Biloksnya itu, biloks H-nya itu min 1. Contohnya ada NaH, NGH, kayak gitu. Itu kayak pengecualian gitu ya. Terus yang terakhir di biloks O, dia itu min 2. Sama kayak H, dia ada pengecualian buat peroksida. Dia peroksida, bilangan oksidasinya min 1. Contohnya ada H2O2, Na2O2, gitu. Kalau misalnya di superoksida, biloks O-nya itu min setengah. Contohnya ada KO2. Terus yang terakhir ada F2O, yaitu biloks O-nya plus 2. Gitu. Biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal aja kali ya. Nah, ini nih, boleh deh kayaknya dikerjain dulu ya. Soalnya ini kayak masih gampang gitu. Aku kasih waktu sampai 7.27 kali ya, cukup ke waktunya. Boleh coba dulu ya.
Wah, udah ada yang nemu nih jawabannya nih. Yang lain gimana nih? Oke, kita langsung bahas ya. Jadi yang pertama soalnya itu bilangan oksidasi N paling rendah terdapat pada semua apa. Kita jabarin satu-satu ya kalau ada contoh soal kayak gini. Yang pertama itu ada HNO3. Nah, caranya kita jabarin dulu nih kayak bilox H ditambah bilox N plus 3 kali bilox O sama 0. Boleh lanjut, Kanasa. Nah, terus di sini bilox H-nya kan per 1 ya, tadi ketentuan tadi. Tambah bilox N ditambah bilox O itu kan min 2, tadi kan di ketentuannya. Berarti 3 dikali min 2. Berarti di sini plus 1 ditambah min 6. Berarti kan min 5. Terus di sini kan sama dengan 0. Berarti kan bilox N-nya itu si yang min 5 tadi kan pindah ruas ke kanan ya. Jadi plus 5 kayak gitu. Lanjut ke yang B. B itu HNO2. Sama kayak tadi, jabarin dulu. Tapi kalau misalnya udah bisa mah langsung aja ya. Kayak langsung aja bisa juga. Bilox H ditambah bilox N ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Bilox H plus 1 ditambah bilox N ditambah 2 dikali bilox O-nya min 2. Berarti plus 1 tambah bilox N ditambah min 4. Berarti plus 1 tambah min 4, min 3. Min 3-nya pindah ruas. Berarti bilox N-nya plus 3. Lanjut ke N2O. Berarti 2 kali bilox N ditambah bilox O sama 0. 2 kali bilox N ditambah bilox O-nya min 2 sama 0. Berarti min 2-nya pindah ruas ke kanan, berarti 2 bilox N sama dengan plus 2. Berarti bilox N-nya itu plus 2 per 2. Berarti dia plus 1 bilox N-nya. Lanjut ke yang NO. Berarti bilox N ditambah bilox O sama 0. Berarti bilox N sama dengan bilox O-nya min 2 sama dengan 0. Berarti bilox N-nya min 2-nya pindah ruas plus 2. Lanjut lagi ke NO2. Berarti bilox N ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Berarti bilox N ditambah 2 dikali bilox O-nya min 2 sama dengan 0. Berarti kan ini min 4 ya. Min 4-nya pindah ruas ke kanan, berarti plus 4 si bilox N-nya. Nah, dari sini kita lihat, belum. Kita lihat yang mana nih yang paling kecil, yang paling rendah bilox N-nya. Berarti yang benar itu C jawabannya. Nah, udah benar nih kalian yang udah jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, boleh nih dicoba dulu ya. Ini kayaknya udah pada bisa deh. Wah, udah ada yang jawab nih. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi soalnya hitunglah bilox S dari H2S yang pertama. Ketika 2 dikali bilox H ditambah bilox S sama dengan 0. Harus ingat 0 ya, karena kan dia nggak ada muatannya kan di atasnya. Berarti harus sama dengannya 0. Berarti bilox H itu kan plus 1 ya tadi. Berarti 2 dikali plus 1 plus bilox S sama dengan 0. Berarti bilox S-nya tadi kan plus 2-nya pindah kanan jadi min 2. Yang B sekarang H2SO4. Berarti 2 kali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 dikali bilox O sama dengan 0. Berarti 2 dikali plus 1 ditambah bilox S ditambah 4 dikali min 2 sama dengan 0. Berarti ini plus 2
ditambah min 8, berarti min 6. Terus min 6 pindah ke ruas kanan, jadi plus 6 di ruas S-nya. Nah, udah bener nih yang udah jawab. Ih, keren-keren banget deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, kita lanjut nih. Udah pada paham kan? Oke, lanjut. Sip. Jadi di sini ada tentang reaksi redoks nih. Sekarang udah main ke reaksinya. Di sini ada reaksinya Mg plus 2HCl jadi MgCl2 plus H2. Bentar deh, azan dulu ya. Oke, Kak. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi di sini ada reaksi Mg plus 2HCl jadi MgCl2 plus H2. Nah, di sini kita tentuin nih biloxnya. Mg, karena dia unsur bebas kan, berarti dia biloxnya 0. Terus 2HCl. Di sini kan H itu tadi ketentuannya plus 1 kan. Berarti Cl di sini dia min 1 karena biloxnya harus 0. Terus yang ini MgCl2. Tadi kan Mg dia plus 2 kan, karena dia ada di golongan 2A. Nah, terus si Cl di sini, karena dia ada 2 Cl, berarti satu Cl-nya itu dia min 1, kayak gitu. Terus H2. H2 di sini dia tadi unsur bebas, jadi dia biloxnya 0. Nah, dari sini bisa kita tentuin nih, mana aja sih yang reaksi reduksi sama oksidasi. Nah, di sini Mg nih, panahnya nih, lihat. Dan yang Mg di kiri dia 0. Terus Mg di kanan kan dia plus 2, berarti dia terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berarti dia reaksinya oksidasi. Di sini H di sini yang ada di HCl, dia kan plus 1
di kanan dia hanya 0. Berarti kan di sini terjadi penurunan bilox kan, berarti itu reduksi. Nah, terus berarti si Mg di sini karena dia melakukan reaksi oksidasi, berarti dia dinamain sama reduktor atau reduksi. Jadi kayak kebalikan gitu. Kalau dia melakukan oksidasi, berarti dia reduktor. Nah, kalau misalnya dia reaksinya reduksi, nih si HCl reduksi kan, berarti dia bertindak sebagai oksidator. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Oksidasi reduktor, reduksi oksidator gitu. Terus lanjut lagi si ininya, si MgCl2. Nah, karena dia ada di sini kan di kanan ya, berarti dia hasil oksidasi. Terus H2 berarti dia hasil reduksi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman kan? Aman. Lanjut. Nah, yang selanjutnya nih ada autoredox. Jadi autoredox itu gimana sih? Nah, autoredox itu dia tuh satu senyawa tapi melakukan reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus gitu. Jadi dia oksidasi iya, reduksi iya. Nah, di sini ada contohnya nih. Reaksinya Cl2 plus 2 NaOH jadi NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, di sini kita lihat fokus ke Cl-nya aja ya. Cl2 di sini kan dia unsur bebas, dia biloxnya 0. Terus Cl di sini yang NaCl ini dia N1. Karena Na kan dia tadi plus 1 ya, soalnya dia di golongan 1A. Terus Cl yang di kanan sini sebelahnya lagi, NaClO itu dia plus 1. Nah, kalau kita lihat dari yang 0 ke min 1, berarti kan dia terjadi penurunannya, reaksinya reduksi. Terus kalau yang satu lagi nih, yang sama si NaClO, dia akan terjadi kenaikan bilox ya, dari 0 ke plus 1. Berarti dia terjadi reaksi oksidasi, gitu. Nah, udah deh. Jadi Cl2-nya itu bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Jadi sekaligus ya dua-duanya. Gitu deh. Boleh dilanjut sama Kanazla. Oke. Kasih. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk penyetaraan reaksi redox menggunakan metode Brewer Bilox. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Jadi kita langsung aja kali ya. Metode itu ada dua reaksi ion, buat tampilin dulu reaksi ion. Diamin. Nah, ini dari yang pertama itu untuk yang pertama samakan atom. Nah, di sini bilangan oksidasi udah diketahui gitu ya, udah pasti itu min 2. Nah, jadi kemungkinan terbesar yang akan mengalami. Nah, kita samain di sini kan koefisien MN jumlah molekul 1, di sini 1, Cl juga di sini 1, di sini 1, berarti udah nih sama. Lalu yang kedua itu tentuin hubungan biloxnya. Nah, seperti tadi dijelasin nih, kalau ini ion kan berarti jumlahnya itu min 1. Terus O itu kan min 2 kali 4 min 8. Berarti si Mn-nya ini supaya hasil min 1 berarti dia adalah plus 7. Nah, yang Cl juga sama karena dia ini ion aja gitu ya. Dan berarti biloxnya itu sama dengan muatan ionnya, yaitu min 1. Terus Mn 2 plus juga sama 2 plus, dan ini juga sama kayak gini. Min 1 itu muatan totalnya, terus min 2 dikali 3, min 6 ditambah supaya min 1 berarti plus 5.
Nah, gitu. Lalu kita tentuin perubahannya kan. Si Cl ini dari -1 menjadi +5, terus Mn dari +7 menjadi +2. Berarti perubahan biloxnya itu ada 5, ya kan, dari +7 ke +2 berkurang 5. Jadi dia adalah mengalami reaksi reduksi. Nah, terus yang Cl ini mengalami oksidasi, perubahan biloxnya 6. Lalu kita samakan perubahan biloxnya, langkah ketiga nih, samakan perubahan biloxnya dengan cara kita kalikan dulu nih, kayak kali silang gitu. Jadi ini perubahan biloxi Mn dikali 6, perubahan biloxi Cl, dan perubahan biloxi Cl ini juga dikali 5. Jadi kayak SPLDV gitu loh, supaya perubahan itu sama. Jadi kalau dikaliin tuh hasilnya 30, perubahannya samain juga sama 30 gitu. Tapi kita nggak usah perhatiin si 30-nya itu, kita cuma buat supaya tuh perubahan bilox si Mn dan Cl-nya itu sama gitu. Terus kalau udah kayak gini, yang tadi dikaliin ini dimasukin jadi koefisien Mn dan jadi koefisiennya si Mn2 plus ini. Terus yang 5 ini juga dijadiin koefisiennya Cl min dan 5 ClO3 min itu. Lalu angka keempat, ini kan suasana asam nih. Nah, yang keempat itu samakan muatan. Kalau dalam suasana asam itu berarti kita samain muatannya dengan cara menambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Nah, kita lihat dulu nih di sini muatannya di ruas sebelah kiri itu berapa? Di ruas sebelah kiri kan ada -6. 6 kali -1 -6 ditambah -5 berarti -11. Nah, di sini ada +12 ditambah -5 berarti +7. Berarti yang lebih negatif yang ini kan. Nah, berarti nanti H+-nya itu ditambahin ke ruas yang sebelah kiri. Nah, ditambahin ke ruas yang sebelah kiri, tapi cara nambahinnya itu kita harus selisih, hitung dulu selisih muatan yang kanan dan kiri. Jadi dari -11 ke +7 itu selisihnya berapa sih? 18. Nah, H+ nanti yang akan ditambahin itu jumlahnya ya ini, selisih jumlah muatannya 18 H+. Gitu. Terus kalau udah kayak gini kita setarain juga atom O-nya dengan cara menambah H2O di ruas yang O-nya itu kekurangan. Kan kalau di sini kan O-nya ada 24 nih, O4 kali 6 berarti 24 O. Sementara di sini masih ada 15. Berarti dia kurang 9 O lagi kan. Berarti di sini koefisiennya 9. Itu deh. Jadi makanya tuh ya ini kita samain dulu nih atom yang mengalami perubahan bilox, terus habis itu cari biloxnya, terus cari perubahan biloxnya, ini 5 yang CCl6, terus dikali silang gitu supaya dapat koefisien buat masing-masing ini. Habis itu dijumlahin muatannya kanan kiri, habis itu diselisihin, dan selisihnya ini akan menjadi koefisien H+. H+-nya itu akan ditaruh di ruas yang bagiannya itu lebih negatif. Gitu. Setelah itu setarain atom O-nya. Atom O-nya dengan cara menambah H2O di ruas yang atom O-nya itu lebih sedikit. Gitu. Ada yang mau tanya atau next dulu ya? Oke, nah kalau yang tadi reaksi ion dan ini reaksi molekul. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ya contohnya reaksinya sama. Yang pertama itu samain atom-atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, yang tadi udah dijelasin Kak Amel tuh ya, itu K itu kan udah pasti dia golongan 1 biloxnya, O juga, Na juga, O juga, H juga, Cl juga.
terus K juga kan, Na juga, H juga, O juga. Jadi yang belum pasti itu kan Mn, terus sama karbon. Nah, jadi atom yang mengalami perubahan bioloks itu adalah Mn dan karbon. Nah, kalau udah ketemu, baru kita samain. Di sini Mn itu jumlah molekulnya 1 kan. Di sini juga 1. Nah, di sini karbonnya 2. Berarti di sini juga harus 2, tambahin koefisiennya. Tuh. Terus yang kedua, perubahan biloks dari masing-masing atom pusat. Nah, sama kayak tadi. Kita hitung dulu nih, Mn berapa sih biloksnya. Ini kan molekul. Kalau molekul itu sama dengan 0. Terus ini min 2 kali 4, min 8. Nah, ini kan plus, K itu kan plus 1. Berarti sini plus 7 ya. Nah, habis itu yang ini sama min 8 dengan 0. Terus Na itu kan plus 1. Berarti kali 2 plus 2. Supaya 0 berarti plus 6. Terus ini juga sama nih, sama dengan 0. Cl kan min 1 kali 2 min 2 supaya 0 plus 2. KCl juga sama, NaCl juga sama. Nah, ini juga sama nih. Ini kan O itu kan min 2 kali 2 min 4. Nah, tapi di sini ada koefisien, jangan lupa masukin jadi min 8. Berarti C-nya karbonnya adalah plus 8 gitu. Terus ini H2O juga, tapi HCl, KCl, NaCl, dan H2O itu dia nggak ngaruh. Dia nggak mengalami perubahan biloks, jadi nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Terus habis itu langkah yang ketiga, samakan perubahan biloks sama yang kayak tadi. Ini perubahannya ada berapa nih? Plus 7, jadi plus 2, ada 5. Terus plus 6 ke plus 8 ada 2. Terus kali silang lagi deh kayak tadi. Ini dikali 2, ini dikali 5. Terus si 2-nya ini dijadiin koefisien KMnO4 dan MnCl2. Yang 5-nya ini juga dijadiin koefisien Na2CO4 dan 10 CO2. Nah, ini kenapa 10? Karena di sini ada 2 nih. Jadi 5 kali 2, 10. Itu. Habis itu, samakan atom-atom tidak mengalami redoks. Siapa aja? HCl, ya kan, yang tadi dia nggak mengalami perubahan biloks. KCl, NaCl, dan H2O. Nah, samain aja kayak, menyamakan atom seperti biasa gitu. Kayak, ini di sini kan O-nya di sini ada 4, terus kali 5 ada 20 nih O-nya. 20, sementara di sini masih ada, di sini 20 ditambah O4 kali 2, 28. Sementara di sini cuma ada masih 20, berarti kurang 8. Berarti di sini koefisiennya 8. Terus H-nya hanya berapa nih? Di sini hanya ada hanya 16, berarti di sini ada 16. Terus Cl di sini 16, tapi di sini masih 4, terus masih 10, jadi ditambah 2. Jadi kayak gitu, kayak ya ini pasti kalian gampang lah ya kalau buat nyamain atom. Oke. Next ya, kalau ada yang mau ditanya bisa chat aja di chat grup itu. Di chat grup di mana? Chat grup itu. DM. Nah, habis itu metode setengah reaksi. Nah, yang tadi tuh kan suasana asam ini. Nah, itu sebenarnya kalian apalin aja suasana asam. Soalnya kalau suasana biasa tuh perbedaannya paling cuma ditambahin pas nambahin O sama H-nya aja. Jadi kayak misalnya kan O itu kan kalau mau nyetarain O itu kan berarti nambahin H2O. Nah, kalau di asam itu nambahin H2O di bagian yang kurang O, tapi kalau di biasa kebalikannya, ditaruh di ruas yang kelebihan O, dan penyetaraan H juga kayak gitu. Cuma kalau penyetaraan H itu ditambahinnya OH-. Nah, langsung coba ya kita pakai metode setengah reaksi nih. Nah, ini reaksi ion. Nah, kalau metode setengah reaksi itu kita harus pecah dulu nih.
mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, kalau kayak gini kan pasti kan udah tahu Mn itu di sini kan Mn itu plus 7 kan, ditambah jadi plus 2, berarti kan dia mengalami reduksi. Terus Cl juga nih, di sini Cl tuh ada min berapa nih? Min 6 plus 5. Plus 5, terus di sini min 1 naik, berarti dia oksidasi. Nah, langkah 2, samakan atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Atom yang mengalami reduksi kan Mn dan Cl, pokoknya enggak. Berarti Mn-nya kita lihat nih, Mn itu udah jumlah molekul itu udah sama belum? Kayak ini 1, di sini Mn-nya 1 sama, terus Cl di 1, di sini 1 udah sama. Habis itu yang ketiga sama kan setarain atom O-nya dengan menambah H2O pada bagian yang kurang O2, bagian yang kurang oksigen. Nah, di sini yang kurang mana? Kalau yang di bagian reduksi, yang ruas yang sebelah kanan. Nah, berarti kita tambahin H2O-nya di sini. Nah, berapa O-nya itu koefisiennya berapa? Kita lihat di sini ada O-nya itu 4. Nah, di sini tuh O-nya 1. Berarti supaya setara berarti koefisien 4 supaya O-nya itu setara. Nah, ini juga nih yang kurang sebelah kiri, berarti ditambahin H2O-nya sebelah kiri. Nah, di sini O-nya itu ada 3, berarti di sini juga harus ada 3. Itu deh. Terus kita samain atom H-nya. Nah, atom H-nya itu dengan cara menambahkan H+ pada bagian yang kurang H. Nah, di sini kan udah ada H-nya nih di sebelah kanan yang kurang kan berarti sebelah kiri. Berarti kita tambahin H+. Nah, berapa H+? Karena di sini ada 8H, berarti di sini kita kasih koefisiennya adalah 8 juga supaya atom hidrogennya sama. Terus yang ini juga sama. Ini udah ada H, di sini belum. Berarti yang ruas sebelah kanan yang ditambahin nih untuk reaksi oksidasinya. Nah, gitu. Nah, ini kan ada 6H, berarti ini juga 6H+. Terus yang kelima, kita samain muatan elektron ya dengan cara menjumlahkan. Di sini ada berapa? Min 1 plus 8. Berarti ada plus 7. Terus di sini ada plus 2. Berarti plus 7 sama plus 2 tuh lebih positifan mana? Plus 7 kan? Nah, kita samain muatannya itu dengan elektron. Di mana elektron itu kan bersifat negatif kan? Berarti dia kayak mengurangi itu. Berarti dia lebih cenderung suka sama yang bermuatan positif. Nah, berarti si elektron itu akan ditaruh di ruas yang lebih positif, yaitu di ruas sebelah kiri. Nah, 5 elektron, supaya dia kan ini plus 7 nih, supaya jadi plus 2, berarti kan ditambah 5 elektron, gitu. Terus ini juga sama, di sini kan min 1, sementara di sini min 1 tambah 6 plus, berarti plus 5. Min 1, ini plus 5 supaya setara, berarti yang lebih positif kan sebelah kanan, berarti kanan tuh ditambah elektron, supaya jadi min 1 plus 5 berarti ditambahin 6 elektron, gitu. Terus kalau udah kayak gini, kita kaliin lagi, kayak tadi tuh kali silang gitu. Ini dikali 6, ini dikali 5, supaya jumlah elektron itu sama. Nah, kalau dikali kayak gini, semua koefisien di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu dikali 6. Yang kalau yang di sini ini dikali 5, ini dikali 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, yang keenam kan ini udah sama nih jumlah elektronnya, baru dijumlahin. Nah, kalau dijumlahin itu reaksi yang
berseberangan itu dikurang. Jadi habiskan 30 dikurang 30 elektron habis. Nah, jadinya kayak gini. Ini 6 NO4 min, terus 15H2O, 5Ca min, plus 4H plus 6 menjadi 6Mn2 plus 24H2O plus ClO3 min plus 30H plus. Nah, tapi kita harus kurangin sederhana ini supaya, nah, jadi sederhananya itu kita lihat nih di sini H2O-nya kan ada nih. Nah, kita harus habisin salah satu. Yang paling kecil tuh kita habisin. Jadi dikurang 15, ini dikurang 15 jadi 9. Nah, H plus-nya juga sama. Di sini 48H plus, di sini 30. Yang 30 itu kita harus habisin. Nah, yang ini dikurang 30, jadi 18. Gitu. Nah, kalau yang bahasa juga sama kayak gini. Langkah-langkahnya pisahin dulu, terus samain jumlah atomnya, tambah samakan atom O-nya, samakan atom hidrogennya. Tapi bedanya ada 34 ini. Kalau O itu dalam suasana basah, H2O-nya itu ditambah ke bagian yang kelebihan oksigen. Tapi kalau yang sementara itu yang untuk penyetaraan atom hidrogen itu ditambahinnya OH- pada bagian yang berlawanan dari peramahan H2O. Jadi kalau misalnya basa, berarti kan H2O-nya tambahin di sini. Nah, berarti OH-nya nanti ditambahin yang ruas seberangnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Lanjut dulu ya. Satu lagi nih. Nah, ini kalau yang ini itu adalah bentuk reaksi molekulnya. Nah, reaksi molekul itu kita harus, pertama itu makanya kita harus ionisasikan dulu. Nah, ionisasikan dulu itu maksudnya kita buat kita pecah molekulnya menjadi ion. Nah, kayak gini ya, emang agak ribet sih. Nah, tapi ya supaya tahu lah ya dasar gimana. Nah, kita pecah nih, MnO4 kan tadi muatannya -1, berarti K-nya plus 1, terus ini juga dipecah menjadi kayak gini, ini juga tuh ya. Nah, kalau udah kayak gini, tapi ada nih CO2, maka dulu kenapa nggak dipecah? Karena dia adalah gas dan liquid, jadi dia nggak bisa diionisasikan. Gitu. Terus lanjut ke langkah kedua, yaitu pecah reaksi menjadi oksidasi dan reduksi. Nah, lihat dulu nih, mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kak kan udah pasti kan yang tadi tuh, Kak udah pasti biloxnya, H juga, SO4 juga. Nah, yang nggak pasti adalah M, N, dan C. Tuh, saya tandain ya. Udah aku kasih boltan. Terus kita buat deh dari pisah masing-masing. MnO4 menjadi Mn2+, terus C2O4-nya menjadi CO2. Kalau udah kayak gini, setarakan seperti reaksi ion. Tadi jumlahnya kan udah nih. Udah kan? Nah, ditambahin setarakan atom O-nya. Dan di sini udah ada O. Dan di sini belum ada, berarti di ruas yang ada ini, yang kekurangan O ini kita tambahin 2 O. Di sini ada 4, berarti di sini kita tambah 4. Nah, ini juga. Nah, tapi bentar dulu deh, yang ini tuh kan udah ada O. Berarti kita nggak usah nambahin H2O, langsung aja samain O-nya. Nah, gini. Langsung samain aja O-nya. O-nya ada 4, berarti ini kita kasih koefisiennya 2 juga, supaya jadi 4. Gitu. Nah, abis kita samain atom O, kita samain atom hidrogennya. Nah, kayak gini nggak sih kan yang tadi
HI di sini udah ada hidrogen, di sini belum, berarti kekurangan nih. Nah, kita tambahin H plus. Di sini 8, berarti di sini 8 H plus. Nah, lalu yang reaksi reduksi ini kita nggak bisa nambahin H setarain atau H, karena emang dari awalnya itu mereka emang nggak ada H-nya, jadi ya udah diemin aja nggak apa-apa gitu. Lalu yang kelima itu samain elektronnya kayak tadi, ini ada -1 plus 8, berarti yang sebelah sini plus 7, terus ini plus 2, supaya setara, berarti yang lebih positif ditambahin elektron, 5 elektron gitu. Yang ini juga sama nih, di sini plus 2, ini 0, berarti kan ini lebih positif nih, berarti dia ditambahin 2 elektron. Lalu kita angka selanjutnya adalah dikaliin lagi, yang ini dikali 2, yang ini dikali 5. Nah, sama semuanya dikali 2, dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Nah, supaya apa dikali kayak gini tuh, supaya elektron itu ketika nanti dijumlahin tuh bisa habis. Itu deh. Nah, ini berarti ini habis kan elektronnya. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, tapi ini udah jadi sih sebenarnya, tapi kita harus balikin lagi ke bentuk kayak gini. Nah, kita munculin lagi yang tadi nggak ikutan reaksi. Ion apa aja tuh? Ion K+, ion SO4 2-, yang sebelah kanan juga ada K+ sama SO4 2-nya, nggak ikutan kan? Nah, ya udah, kita munculin lagi, terus di sini H+-nya tuh dia di ruas ke kiri itu harus dipecah lagi, karena ada yang nanti diikat dengan SO4 dan ada yang diikat dengan C2O4. Nah, di sini kan C2O4-nya udah bermuatan -10. Berarti supaya bisa netral, karena kan molekul kan netral kan, berarti dia butuh H plus banyak 10. Nah, sisanya kan 6. 6 ini yang nantinya akan berikatan dengan si SO4 2-nya. Ini. Habis itu ada lagi nih yang sebelah kanan. SO4-nya itu harus ada yang berikatan sama K, ada yang berikatan sama MN. Nah, kita lihat di sini si MN apa namanya? MN 12 ini kan muatannya ada plus 4. Berarti dia butuh juga plus 4. Nah, plus 4, min 4. Berarti 2SO4 2 min ini nanti akan berikatan dengan ini. Sisanya kan SO4 2 min. Nah, dia akan berikatan dengan H+. Itu deh. Jadi lagi seperti ini semua. Kecepatan nggak sih? Nah, coba ini ada latihan soal. Coba ya, bisa nggak ya? Bisa kan? Ayo guys. Ini gampang kok nih aku spill ya. Kalau setengah reaksi kan kayak tadi ini kan ada ion nih, berarti di sini ada solid sama gas, berarti ini udah diemin aja, nggak usah diapa-apain, langsung pecah mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Aku kasih berapa menit ya, bentar-bentar. Tapi ada yang mau tanya dulu nggak sih? Ada nggak? Kalau nggak ada, langsung aja ya latihannya. Aku kasih sampai 20 berapa ya? 2015 deh. Jangan 2012. Jam 8:12. Oke guys. Jadi yang tadi ya, tuh pecah dulu nih reduksi oksidasinya. Terus samain atom yang mengalami perubahan di LOX,
terus setarain O-nya, setarain H-nya. Kayak di bahasa nih, kalau bahasa ingat tadi setarainnya berarti nambahin O-, bisa setarain elektronnya. Udah gitu dong. Terus kalau yang bilox juga ini tinggal perubahan biloxnya berapa nih. Habis itu setarain koefisiennya, tambahin H plus, tambahin H2O, udah. Ayo guys, semangat. Coba dulu.
Oke, teman-teman, keren banget tuh nih dijawab. Coba ya kita langsung bahas. Jadi yang pertama nih, kita pisah dulu. Jadi kayak gini, ini yang mengalami reduksi dan ini yang mengalami oksidasi. Seperti biasa, samain. Di sini ada Mn-nya sama, C-nya 2, di sini belum ditambahin 2. Habis samain atom itunya, atom yang mengalami perubahan Gilox, kita samain atom O-nya. Di sini O-nya apa namanya? Ada 4, bentar. Oh ya, ada 4 dan di sini masih 2. Salah guys, ya ampun. Bentar deh. Oh my god. Jadi ini di sini ya. Ini di sini. Dan ini O-nya udah sama. Oh my god. Coba ya aku pakai ini aja nih. Ini kan berarti MnO4 ya, samain O-nya. Di sini berarti yang ditambahin adalah 2 O-nya. Di sini ini. 2 O-nya ini sini ya. 2 O. Sedih banget ya ampun, jelek tulisannya. Nah terus ini juga sama. Nah ini nggak usah dituin karena O-nya setelah kita tambahin ini sama. Terus ya ditambahin sama kan atom H-nya. Nah atom H suasana basa itu kan berarti kita tambahin OH-nya di tempat yang berseberangan dengan H2O. Berarti ini di sebelah sini. Berarti ini sebelah sini ya guys, tukar. Oke, kita lanjut. Nah, ini pokoknya ini kebalik ya guys ya. Sorry banget ada kesalahan. Nah, abis itu yang kelima itu kita samain muatannya. Di sini kan tadi nih -1, di sini ada -4. Berarti berarti ini adalah -7. Terus ini kan 0 nih muatannya. Berarti di sini harusnya adalah plus 7 elektron. Terus di sini 2 muatannya -2, di sini 0, berarti kita tambahin 2 elektron. Bentar deh. Kok bisa gini ya? Coba deh guys, koreksi, ada yang salah nggak sih? Ini kan O4, terus di sini O2. Berarti bentar. Ini kan MnO4. Terus di sini ditambahin O-nya berarti ada 6. Oke. Kayaknya ini ada kesalahan soal deh guys dari awal. Maaf banget ya, jadi coba kita next ke soal yang kedua.
Nah, ini yang perubahan Bilox. Mau banget yang tadi, guys. Jadi ini yang pertama nih. Ini kan perubahan Bilox. Berarti yang pertama kita samain dulu atom yang mengalami perubahan. Yaitu ada Zn dan Zn yang sebelah kanan sama-sama satu. Terus N-nya juga sama, ya kan? Udah yang angka pertama. Terus yang angka kedua, kita cari atom Bilox-nya. Yang di sini si Zn itu kan unsur bebas, berarti O. Berarti 2N20. Nah, terus di sini plus 2, berarti perubahannya adalah 2. Terus yang NO3 min, ini kan berarti min 1. Min 1 sama dengan min 2 kali 3, min 6. Berarti N di sini adalah plus 5. Terus yang di sini ya, sama dengan plus 1 kan. Plus 1, terus di sini kan ada plus 4. Berarti supaya jadi plus 1, berapa nih? Min 3. Jadi perubahannya dari 5 ke min 3 itu ada berapa? 8. Nah, terus kali silang kayak tadi. Ini dikali 8, dan yang 8 ini dikali 2. Udah kayak gitu, kita masukin ke koefisiennya. 8 ini dimasukin ke Zn dan Zn2+. Terus 2 yang ini dimasukin jadi koefisiennya NO3 min dan 2NH+. Udah kayak gitu, kita lihat jumlah muatannya. Di sini ada min 2. Di sini ada plus 16 tambah plus 2 plus 18. Di sini min 2, di sini plus 18. Berarti selisih berapa tuh? Selisihnya 20. Nah, 20 ini akan menjadi jumlah dari H+. Karena kan ini tadi suasana asam. H+, habis itu suara aku dengeran nggak ya? Kedengeran kan? Oke. Dengar kok, dengar. Nah, kalau udah kayak gini, kita sederhanain, kita bagi 2 semuanya. Ini jadi 10H+, tambah 4Zn, N plus NO3 min menjadi 4Zn2+ plus NH4 min. Lalu yang kelima itu kita setarain atomnya dengan nambah 3H2O. Nah, 3H2O-nya ini kita tambahin di ruas yang kekurangan O. Di sini kan O-nya ada 3, di sini nggak ada, berarti kita harus tambahin 3H2O supaya setara. Dan udah deh hasil kayak gini. Oh ya, yang tadi itu kayaknya ini nih. Soal yang tadi itu kayaknya salah di mana ya? Kayaknya bener nggak sih di sini kan suasana basah ya? Kalau suasana basah kan berarti dia tuh nambahin O-nya dulu berarti. Setarain O-nya tuh di ruas yang kelebihan oksigen. Oh iya benar-benar. Berarti dia benar nih tambahin di sini guys. Nah, tadi kan suasana basah kan, terus baru samain atom H-nya itu di ruas yang berlawanan. Di sini kan H-nya itu ada 4, berarti sini juga ada 4 H+. Oh, jadi gitu ya guys. Terus ini juga sama elektronnya. Berarti ini salah ya, bener yang udah ditulis ini. Di sini kan muatannya ada min 1, di sini ada min 4. Berarti supaya sama, berarti tambahin 3 elektron. Terus di sini ada 2 min, di sini berarti supaya sama tambahin 2 elektron. Terus udah kayak gini tuh dikali silang lagi. Yang atas kali 2, di bawah dikali 3. Nah, udah sama kayak gini, kita jumlahin. Beda ruas kan ini. Berarti si elektronnya akan habis.
Terus ini kita tambah jadi 2MnO4 min plus H4H2O ditambah 3C2O4 2 min menjadi 2MnO2 plus 8OH min plus 6CO2. Nah, benar-benar kayak gitu. Oh, ini lupa banget ini ya, suasana basah. Suasana, ya ampun tulisannya. Suasana basah. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oh, yang tadi yang jawab. Yang jawab, berapa jawabannya? Oh my god, bentar.